Halo, kali ini kita udah siap-siap bakal berangkat ke SMKI karena kita bakal ada acara tapping di sana di program RRI-Net Obrolan Budaya. Tentu saja di sana kita juga akan ngobrol-ngobrol. Artinya kita juga nanti akan dialog, kemudian juga ada hiburan-hiburan. So, kalau pengen tahu lebih keseruannya, ikuti kami ya. Baik, selamat malam saudara RRI-Net dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Dialog Budaya, dan kali ini Dialog Budaya akan kita bahas ataupun juga perbincangkan cukup menarik karena tentu saja kita akan berbicara tentang pelestarian masalah seni. Nah, jika kita berbicara tentang pelestarian, tentu saja ini akan menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang. Mengapa demikian? Karena ketika pelestarian yang dimaksud ini akan dibawa dan juga akan menuju ke arah mana? Jika kita berbicara tentang masalah pelestarian, apakah pelestarian yang dimaksud hanya sebatas yang penting ada tanpa diwarnai dengan sentuhan kreativitas yang mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi, atau bahkan mungkin pelestarian seni ataupun juga budaya hanya sebatas literasi saja? Lalu bagaimana sebuah institusi, dalam hal ini sekolah formal, dalam mengembangkan produk seni budaya dan juga para senimannya? Apakah tetap mengikuti perkembangan zaman ataukah produk-produk yang dihasilkan tetap juga mengikat pada sebuah tradisi? Inilah yang tentu saja menjadi pengaruh bagaimana seni dan budaya bisa berkembang. Nah, pada kesempatan malam hari ini, obrolan budaya akan mengupas tentang bagaimana peran serta SMKN 10, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10, ini dalam pelestarian seni tradisi di era milenial. Seperti apakah yang dilakukan oleh SMKN 10? Sudah hadir pada malam hari ini dua narasumber, tetapi seperti biasa Entoy tentu saja tidak sendirian ya, karena ada pendamping-pendamping yang biasa menemani kita di Dialog Budaya. Ada Iroh. Malam Kang Entoy. Apa kabar Iroh? Baik. Biru. Biru. Ke atasnya merah. Kang Entoy itu pinter nih. Iya kan, kalau nebak warna mah gampang atuh. Ini kan biru, kerudungnya merah, begitu. Gitu. Pinter ya. Gitu. Ini Iroh, ini juga ada Kang Sani. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah pakai topi laken Kang Sani. Ya. Bukan. Menurut budaya ini adalah iket. Berapa per ikatnya Bang Sani? Per ikatnya berapa? Ikat itu mah. Oh ikat. Ikat. Ini mah ikat. Gening Entoy ikat ke sini ke SMKN 10. Ikut. Tadi cek Entoy ada di SMKN 10 sekolah. Mungkin ada anak-anak. Ada. Di depan kita ini ada anak-anak. Keprok Lah tuh. Jadi Toy cek istilah Sunda, mohon maaf ini. Sidik kubuktina jelas kunyatana aya buktina. Ada. Tapi kalau berbicara masalah anak-anak, ya, ini harus dibedakan antara anak-anak dan juga anak. Kalau misalkan tadi kata Kang Sanip, di sini juga ada anak-anak SMKN 10. Iya. Tapi kenapa anak-anak kok pakai celana panjang? Kalau anak-anak kan harus pakai celana pendek. Karena anak-anak ini menurut keterangan Bapak Sanip, bahwa anak-anak sudah usia 7 tahun ke atas itu harus ditutup auratnya. Celana panjang. Itu celana panjang. Karena tidak pakai celana pendek. Itu. Jadi ini anak-anak dari SMKN 10 kelas berapa ini? Kelas 11. Tepuk tangan dulu tuh. Nah, biar rame. Jadi sengaja malam-malam kesini bukan apa-apa karena ini ada yang
penting yang harus mereka juga tahu tentang perkembangan apa tadi yang Kang Toy bicarakan. Pelestarian. Nah itu. Toy, Iro, Ucek, Apa itu ecek itu? Apa itu ecek? cenah, Apa itu cenah? merunut lah. Menurut Menurut undang-undang, Pak. undang-undang pemajuan bahwa pelestarian seni, tradisi dan budaya menjadi perekat bangsa. Ya, Nah, itu perekat setuju. bangsa. Setuju Itu bahwa kalau misalkan perekatnya kuat. ya, Kalau misalkan lemnya tidak kuat, tidak merekat. ya karena Sanip orang masyarakat biasa, Kelihatan orang memang. awam, Ya, orang kelihatan. awam. Pantas berarti kalau pemerintah menurunkan undang-undang itu, Undang-undang. undang-undang itu otomatis pasti akan dibentengi oleh pemerintahan, yaitu lembaga pendidikan. Ya. Atau seniman-seniman yang ada juga bisa mempertahankan. Itu Iro. Gitu Roh. Iro. ya gitu. Jadi sekarang Sanip itu ada perkembangan. Iya. Ada perkembangan. Dan dia mah ngapalin dari kemarin. Oh. Diapalin. Baca Kan Sanip. buku. Ya, Iya. nah perlu atuh baca mah. Betul. Artinya ku masih ngalestarikeun teh makasih segalanya eta. Pakai bahasa Indonesia Kang Sanip. Ya, Baik. Iro, Apa? Sanip. Kalau misalkan kita ngobrol mendengarkan dari Sanip. Ya. Kita sok ada ragu ya. Ya, Toy juga kan Iya. ini teh benar atau tidak. Toy gitu. jangan melihat dari fisiknya. Bukan melihat dari fisiknya. Kalau Begitu. keluar dari pantat ayam, masa Ya. harus bikin sebutkan Nah, ini bolu. Tapi pantat ayam lah. ya pantat ayam lah gitu ya. Itu walaupun dari pantat ayam kita ambil. Ya mengangguk-angguk burung hantu lah. Gitu ya, seperti begitu ya. Daripada biji dari pantat Sanip, Ya. walaupun emas jangan diambil. Jangan mungkin biji dari pantat Sanip emas. Ya. Mas nggak mungkin. Nah makanya ini kan sekarang sudah ada nih, ada dua narasumber. Alhamdulillah nih. Yang pertama ini ada Pak Bambang Satriadi Esen M. Sen. Gitu ya? Ya. Betul nggak? Bergelar, berpendidikan. Pak Bambang ini. Bambang. Aduh. Alhamdulillah Pak Bambang ya bisa ketemu. Wilujeng Salaman wangi. dulu Pak Bambang. Ya. Wilujeng wangi Bapak, Ya. selamat malam. Kenapa dari tadi nggak kita kan duduk bersama ya? Betul. Iya. Bersalaman dari tadi ya. Nah, ini yang Yang kedua, kedua ada siapa Pak ini? Koswarnika. Oh. Seniman Yayasan Cangkurileng. Aduh. Pak Koswarnika. Padahal kenapa tidak Pak Koswara saja, Pak? Jadi kan jadi tidak ini nih ribet namanya nih, Atau Pak. kosasi Ya, misalkan. Gitu. Kenapa tidak begitu? Ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Berkaitan dengan kelahiran. Oh, gitu. gitu. Ya. Saya lahirnya itu ketika zaman nikah. Oh, zaman nikah. Jadi ini nama itu dua Ya. bahasa. Kalau war apa coba? War itu War apa? itu apa? War, perang. War perang. Perang. Perang Nikah Nikah. Belanda. zaman Belanda, zaman Belanda. nikah. Oh. Jadi lahirnya ketika perang nikah, ada orang nikah di sini. Belanda itu. Ini lahir. Itu mah sama dengan Sanip. Apa Sebenarnya Sanip? mah, Apa kan Kang Sanip? kalau Sanip kakak Sanip mah namanya kan Agustinus. Agustinus. Lahirnya Agustus. Pas 17. Sanip itu lahirnya di Februari tahun 63. Jadi? Nama akhirnya Sanip. Kan pas dengan bulannya seperti itu. Jauh. 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 Oh, jauh ya. Jauh. Udah Biarin. dibahas ya. Kalau Iya. jauh Biarin, nggak Allah. udah dibahas. Silakan teruskan. Jauh Maaf, itu maaf. mah jauh. Ya. Ya Jauh. udah, jadi Nih. udah. Jadi mau Koswarnika aja namanya. namanya Wah, banyak. boleh lah kalau Oke, begitu. oke. Ini Nih. juga kan Iro ada riwayatnya. Apa? Ada coba. Enggak. Oh enggak. Enggak ada ini mah. Nggak Nah, ada itu mah. Iroh mah lahirnya juga gak jelas. Oh. Bulannya gak tahu bulan apa. Ya, gitu. Harinya gak tahu hari apa. Di mana? Makanya namanya Iroh. Bukan, Iro itu adalah ikatan lelembut. Roh. Roh kan Roh. sebenarnya mah gitu.
Si roh itu, jadi lembut itu Nip. diikat menjadi satu kesatuan tim lah. Tim. Oh, iroh teh ikatan lembut-lembut. Iya kan. Palingan sagede kieu atuh. Gentayangan malam ini kan gitu. Roh, Emang enggak? Nip, Aduh. Ya, ini ya. nggak akan selesai di pelestarian nih. Ini apa ada Pak Makan Bambang ikut. nih? Jadi begini Pak Bambang, ya. Ini lahirnya bulan apa Pak? Panjang nih. Jadi gini Pak, begini. Kalau bicara masalah pelestarian nih Pak ya. Ini kan berbicara masalah milenial. Ini yang di depan-depan kita semua. Ini generasi milenial loh Pak. Betul. Generasi milenial. Nah, apakah memang benar kalau misalkan kita dalam pelestarian seni atau budaya itu memang harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi? Ya, Apakah baik. memang harus seperti begitu? Ya. Atau karena misalkan karena ini seni tradisional, ya udah kita berbicara masalah tradisional saja misalkan. Bagaimana nih Pak Bambang? Ya. Terima kasih, selamat malam para pendengar sekalian dan para pemirsa. Pada kesempatan ini kami berterima kasih dari RRI Bandung sudah berkenan untuk menggali atau mencari informasi tentang pelestarian budaya dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 10 Bandung. Kalau pertanyaannya tadi berkisar pada masalah sikap atau tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan pelestarian, Ya. atau dalam upaya nyata pemerintah secara akademis memberikan muatan-muatan mata pelajaran kepada para peserta didik seperti apa gitu barangkali ya yang saya pahami. Itu sebenarnya yang kami lakukan di SMK Negeri 10 Bandung itu di samping juga melaksanakan tugas utama sebagai lembaga pendidikan formal yang sangat peduli terhadap tugas dari negara dalam bentuk pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memberi ruang kepada para peserta didik yang sekarang mendapat predikat sebagai anak-anak zaman now, zaman milenial, Ya. itu untuk berselancar, berkreasi, berinovasi sesuai dengan zamannya, Pak. Oh. Artinya mereka secara bebas diberi keleluasaan, ruang untuk mengembangkan kreatifnya, pola pikir kreatifnya, sikap kritisnya, dan juga karya-karya nyata yang diwadahi dalam beberapa mata pelajaran yang pada beberapa tahun yang lalu kurikulum sebelumnya itu belum terwadahi. Sekarang ada mata pelajaran yang baru berdasarkan kurikulum tahun 2013 revisi. Iya. Ada mata pelajaran yang baru dinamakan PKK. Oh, Apa jadi tuh? masak, Ya, masak. Nah, ini Masak ya? sanes. PKK beda. Eta mah Justru ibu-ibu ini- Ibu-ibu ini- PKK, bukan Iya. ibu-ibu PKK Kang Bukan Hanif. ibu-ibu PKK, ini sebuah fenomena juga ini sebenarnya beda, Ceiro beda. ya. Ah. Jadi kalau kita dulu mengenal PKK itu kan organisasi masyarakat ibu-ibu ya, Ya. gitu ya, pendidikan kesejahteraan Keluarga. Kalau Kalau ini? sekarang ke dalam kaitannya dengan mata pelajaran di SMK umumnya, itu PKK itu dari singkatan produk kreativitas dan kewirausahaan. Tuh, jauh Nah, nih. jadi Beres. mata pelajaran tersebut mewadahi, memberi ruang kepada anak-anak untuk kreatif. Jadi bukan hanya menerima tetapi juga menggali potensi-potensi diri masing-masing dalam kaitannya dengan kesenian ini khususnya untuk kreatif memanage teman-temannya, memanage kegiatan latihannya, memanage kegiatan materi keseniannya, bahkan sampai marketingnya. Sehingga pada setiap minggu itu nanti pada saat ini maksud saya anak-anak belajar dalam mata pelajaran PKK itu jumlah jamnya paling besar, Pak. 7 jam per minggu. 7 jam. 7 jam gitu. Dan kami bagi menjadi 2 sesi kegiatan, yaitu 5 jam untuk produk kreatif sesuai dengan kompetensi atau jurusan masing-masing. Ya. Kemudian 2 jam lagi adalah sebut saja secara teoritik yang melandasi dari hasil pembelajaran yang 5 jam itu. Gitu. Jadi anak-anak sudah diwadahi oleh itu sehingga nilai-nilai langkah-langkah pelestarian tetap berjalan tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan anak-anak sendiri. Jadi tidak mengurangi hak mereka yang hidupnya pada masa ini yang tidak boleh kita samakan dengan masa hidup kita waktu muda begitu. Jadi zamannya sudah berbeda barangkali. Betul. Yang kedua yang sangat signifikan adalah mata pelajaran yang mewadahi dengan era
milenial itu adalah dihantarkannya kepada anak-anak mata pelajaran simulasi digital atau SIMDIG gitu ya. Simulasi Jadi digital. anak-anak ada kesempatan ruang-ruang untuk mengembangkan kompetensi yang ditekuninya itu dikorelasikan, dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital sekarang, Kang Kos. Sekarang. Gitu ya. Jadi misalnya anak-anak karawitan nanti pada semester tertentu akan mengenal tentang bagaimana sampling gamelan itu disusun dalam program tertentu dalam komputer, dalam laptop gitu. Sanif tahu sampling? Hah? Sampling tahu? Sampling nih saya pakai ini. Samping itu. Samping itu. Contoh-contoh instrumen gitu ya. Jadi tiruan-tiruan bunyi-bunyi instrumen. Kemudian anak-anak tari juga kalau tidak salah ada kreativitas gurunya, saya melihat ada memberikan keterampilan untuk melakukan editing musik. Editing musik dalam hal ini musik terbatas pada musik iringan tari. Jadi sehingga anak-anak ini untuk mengedit itu pakai software tertentu gitu. Kemudian yang dikehendaki ini dari gending awal ini dari sebuah komposisi yang sudah ada tentunya, kemudian disambung pada komposisi yang lain dan itu dipelajari oleh anak-anak. Tapi Pak Bambang menurut Sanif itu kan musik itu dimutilasi ya, Ya, betul. dicacakan gitu. Betul. Apakah itu tidak melanggar kode etik tentang mutilasi? Itu kan tidak boleh mutilasi itu. Walah. Jadi satu lagu kemudian kalau istilah bahasa Belanda mah dicacak-cacak gitu kan. Diwalang-walang. Dicacak diwalang-walang. Dimutilasi itu. Apakah si pencipta itu tidak merasa diperkosa gitu? Ya, jadi rusak lah. Betul. Hancur lah gitu lah. Artinya dari perjalanannya yang saya supervisi gitu ya, yang saya telaah, bahwa karya-karyanya itu tidak merupakan karya-karya monumental yang sudah bernas atau memiliki nilai keluhuran tersendiri, tetapi sebuah komposisi-komposisi yang sudah menjadi milik dunia bahkan. Ketika kita tahu bahwa sebuah karya komposisi sudah berusia sekian belas atau sekian puluh tahun, itu kan sudah jadi milik dunia gitu ya. Sudah tidak perlu lagi berbicara masalah royalti dan lain sebagainya gitu. Karena itu sudah menjadi milik dunia. Sudah menjadi milik dunia. Berarti gitu. nenek saya kan udah ratusan tahun. Kan boleh di milik dunia, monggo gitu. Sanes gitu. Beda. Bukan berlaku buat ini. Nah, Beda. Tidak di Ini mah produk. Tidak di general Produk, seperti Ini mah itu, produk. ya kan? Ini mah produk. Beda. Ini produk ini. Apakah memang nenek-nenek bukan produk itu? Ya memang betul Produk produk. itu yang maha kuasa itu. Nenek-nenek juga bagian dari sebuah produk kreativitas. Produk kreativitas sama juga. Ya. Produk Tapi aloh, cenah. tapi kan di sini juga ada seniman ini. Ini ada seniman ya. Jadi begini nih Pak Nang. Wahyu. Aduh. Wahyu. Ini begini Pak Wahyu. Ya. Kos. Pak Kos lah. Jadi begini Pak Kos, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada kurikulum ya, kurikulum PKK sampai digital dan sebagainya. Kalau misalkan Bapak sebagai seniman, ya, yang namanya produk seni itu memang butuh tidak sentuhan kreativitas? Atau misalkan kalau yang sudah tradisional aja lah. Tidak Nggak juga. usah pakai. Tentu perlu juga. Perlu. Kan melihat situasi kondisi sekarang. Tapi yang penting ada satu catatan, jangan meracuni. Itu aja. Nah ini jangan meracuni. Yang dimaksud meracuni itu bagaimana nih? Satu contoh. Ya, contohnya. Misalnya karena sudah bisa bermain di dalam komputer gamelan, sehingga mereka tidak mau belajar gamelan. Itu yang saya lihat. Karena ini pernah sudah ada gitu. Ya, berarti kacang lupa kulitnya Ya, gitu. boleh lah, kacang lupa kulitnya boleh. Itu jadi ada satu percobaan. Ya, Sekarang misalnya membuat satu karya dengan menggunakan sampling tadi. Sampling tadi. Ya, jadi biasanya dikejar proyek biasanya. Sudah ada contoh itu. Jadi produk seni. Jadi satu produk, misalnya satu upacara pernikahan misalnya. Ya. Itu bisa pakai itu aja sekarang mudah kan. Nggak usah ditabo, nggak usah live. Jadi upacara laptop. Ya, upacara laptop. Upacara Betul. adat laptop gitu. Ada upacara laptop. Laptop gitu. Iya, laptop gitu. Gampang kan 2 orang jadi penari. Racunnya 3. di mana sebetulnya Bang Kos? Apa? Racunnya di mana Racunnya itu yang pada anak-anak gitu. Jadi tidak perlu lagi belajar gamelan, pukul satu-satu. Jadi secara manualnya tidak Manual langsung. tidak. Tapi walaupun sekarang walaupun sekarang digital,
IT Ya. apa? IT. Banyak. Tapi anak-anak SMKN ini kan banyak banget ini. Banget. Berapa ratus di sini? Ya. Hampir 1000 lebih lah gitu. Berarti tidak teracuni mungkin ya Pak? Tidak Gimana? teracuni dengan Iya hal-hal atuh tersebut. logikanya. Logika. Logikanya tukang Sanip, bagaimana kita bisa mainin sampling digital yang gamelan itu kalau kita nggak tahu dasarnya. Berarti kita harus belajar dulu yang aslinya. Yang main gamelan yang aslinya Damina Tilada ini gimana, tabuhan catrik ini gimana, kulu-kulu gimana, tetap dasarnya mah harus belajar dulu. Kalaupun nantinya kita main di digital sampling yang itu, tetap aja ilmu dasarnya mah harus belajar Pinter, Iroh. langsung. Ya iya pinter kan Iroh juga tuh lulusan SMK Negeri 10 Bandung. Itu dia. Kang Toy, lihat dulu, dengar dulu. Kang Toy. Ini saksi hidup Pak Bambang, Pak Engkos ini saksi hidup Ya. betapa bangganya Iroh pernah langsing. Nah jadi lompatkan ulah. Iya bener ini Pak bisi Kang Toy selama ini teh kan bilangnya teh Iroh meni gendut. Ya iya tapi dah Iroh mah nggak penasaran, dah Iroh mah pernah langsing. Yes. Tanyain aja nih sama Pak Roh Bambang. kasanip ari hayang jadi langsing deui mah. Mau digimanain? Tuh kudu naon insya Allah yok. Digimanain? Suami Iroh titah nyandung insya Allah langsing. Jadi karena urusannya Jadi kan urus saja dong. Tapi begini Pak Kos, Ya. kita lanjutkan lagi. Tapi begini, sebetulnya batasannya dari mana sih? Kalau Pak Kos kan seniman nih, batasannya kalau berbicara masalah sebuah produk seni ini boleh disentuh dengan kreativitas. Batasannya di mana? Haram sebetulnya? gitu, melanggar aturan. Gitu. tentu harus ada batas-batasnya. Hmm. Salah satu contoh misalnya, Ya. ini tentang karawitan Sunda. Ya, misalnya. Jangan keluar dari Nah. tetekon. Nggak perlu dihafal tetekon tuh. Tetekon Tetekon itu apa tetekon tuh? Hah? Tetekon itu apa tetekon? Itu lebih hafal tuh. Tetekon, aturan. Aturan. Jadi Oh, boleh. aturan-aturan karawitannya itu Pagar. Tidak keluar daripada itu. Ya. Misalnya Misal. yang tadi kan gamelan. Nah sekarang dimainkan dengan itu, Dengan komputer. bukan dengan komputer, Bukan. dengan alat yang bukan karawitan gitu. Bukan dengan alat, bukan dengan karawitan. Kacapi misalkan diganti dengan piano misalkan Piano, gitu. iya. Itu keluar dari itu, dari tetekon. Ya ada hal yang pasti keluar. Mungkin nadanya hanya mirip-mirip gitu. Hanya mirip tidak sama gitu. Tidak sama. Tapi pendengaran Jadi kalau begitu rasa hilang. kreativitas itu yang bagaimana kalau begitu Pak Angkos? Kalau misalkan kita berbicara masalah kreativitasnya. Kalau misalkan saya nyanyi nih misalkan lagunya yang biasanya itu pakai kacapi. Ya. Tapi sekarang sama Entoy misalkan diganti sama piano misalkan. Itu sudah melanggar kode etik begitu atau tetekon atau bagaimana Pak Angkos? Bisa saja sebenarnya. Bisa saja. Bergantung bagaimana cara orang memandangnya Iya, gitu memandangnya. kan. Dari Seperti sudut itu. pandang mana bisa dia melihatnya gitu. Oh gitu. Terus penasaran Kak Pak Kos ini, Sanip mah. Apa tuh? Gimana sih caranya mempertahankan, melestarikan itu bentuknya itu, wujud nyatanya tuh gitu. Apakah nyata. terus disimpan setiap penduduk, setiap warga punya kecapi bernyanyi semua gitu kan pelestariannya? Atau Iya, dengan jadi apa maksudnya sih? gini, ya kita jangan fokus ke kreativitas, kita harus seni tradisi ini harus digimanakan misalkan ya, untuk mempertahankan aja yang seni Mempertahankan tradisinya gitu. sampai saat ini bisa terus diminati oleh generasi yang muda, itu juga tantangan juga, bukan hanya memikirkan tentang kreativitas kitanya seperti apa, seni yang tradisi aja sampai sekarang nih menurut Pak Engkos maksud Kang Sanip, apakah dengan cara apa sih melestarikan seni tradisinya aja? Tapi bisa gini, biar bisa Betul. diminati gitu sama generasi yang sekarang. Tapi begini Pak Kos, Iroh dan Sanip, ya kita ingin mendengarkan juga nih, ya sebelum nanti Pak Kos ini menjawab, Ya. ini kita akan mendengarkan dulu. Ini sebuah kreativitas seni tradisional. Oh ini seni ya. tradisional dong, ini Ah, bukan kreativitas, ini betul, seni tradisional. Seni tradisional Iya. ya. Ini namanya celempungan. Celempungan. Ini sebutnya celempungan atau celempungan nih? Celempungan. Celempungan. Ya, celempungan. Ini dari adik-adik kita Dari ya di adik-adik SMK kita Negeri 10 Bandung. SMKN 10 Bandung. Tepuk tangan dulu, Tepuk kita akan tangan dengarkan dulu dulu ya. lagunya berikut ini.
Nah, tadi itu celempungan. Celempungan. Ya. Itu asli tradisional roh ya? Iya. Asli itu mah Asli. tradisional. Ya, kelihatan kan Nah. masih pemainnya juga anak-anak. Berpakaiannya juga Kacapi disesuaikan. celempungan. Kacapi Kacapi celempungan. Oh, gitu. Apakah yang seperti itu? Nah, Kemudian tidak boleh dilanggar. nah, Tidak boleh dirempak. betul. Apakah dosa hukumnya kalau apakah didangdutkan atau syairnya dirubah gimana? Atau Gimana? ditambah dengan alat musik lain yang lah, lainnya. gitu. Pakai biola. Pi gimana? Pak Kos. Celempungan, Hmm. ya aslinya seperti itu. Ya dalam perkembangan bisa saja tadi perkembangan ya, Boleh, kreativitasnya. boleh, Ya. boleh seperti itu. Tapi kenapa tidak dikembangkan misalkan sekarang misalkan celempungan tidak dikembangkan dengan sentuhan kreativitas ditambah dengan yang lain-lainnya? Kenapa nih Dalam Pak Kos? perkembangannya di dalam penampilan. Biasanya kan kalau celempungan sinarnya duduk. Duduk. Ya. Duduk aja ya, pokoknya Ya. makin duduk. Itu bisa saja kan. Dari apa sih Pak itu kata celempungan itu? Itu sebenarnya alat. Oh, Alat celempungan itu. celempungan itu apa alatnya? Alat sebuah bambu kendang bambu namanya celempung. Tapi dari ada bahan bambunya. bambu, dari bahan bambu Ya, ya. dari bahan bambu. Oh, Jadi kalau mau yang aslinya seperti itu. Kacapi, Ya. Celempung. kemudian kendangnya itu celempung bukan kendang. Oh, kendang kulit. Ya. Yang masih ada itu di Purwakarta. Makanya pernah ada rampak kendang celempung gitu. Oh. Itu dari bahan bambu. Oh iya. Jadi yang aslinya celempungan itu kenangnya itu yang dari bambu Dari itu. bambu. Kemudian gongnya juga, gongnya juga gong buyung. Buyung. Apa gong buyung? Gong buyung. Apa sih buyung tetangga kita? Juru kawi buyung. ada. Oke, kalau lihat dari itu berarti mungkin seni tradisional juga yang dulu yang sudah lama ada, sekarang itu justru masih butuh untuk diperkenalkan kepada generasi Oh, gitu. yang saat ini ya, karena mungkin masih banyak juga generasi yang sekarang belum tahu Ari celempungan teh yang aslinya teh kayak gimana. Itu Nah, dia. berarti intinya adalah seni yang tradisinya juga memang harus terus dilestarikan. Di samping kita harus berkreativitas, Iya. gitu ya. Iya. Nah, jadi tadi pertanyaan Kang Sanip tadi kan ke Pangkos. Jadi gimana sih upayanya Iya. dalam pelestarian seni tradisional ini sejauh mana sih? Apakah ngamen ke tiap-tiap door to door? Ya. Kan gitu kan, door to door. Apakah kan gitu keseniannya itu ada keseni outdoor, ada seni indoor, ada seni door to door. Waduh. Kan itu seni door to door. Nah, ini mah harus dijelasin dulu. Dijelasin Kalau dulu, monggo. indoor apa? Kalau indoor? Indoor di dalam, Ah. dalam. Kalau di outdoor? rumah, Ya. outdoor di luar, Di luar di pagar panggung pintu. di mana? Door to door? Nu ngamen, Oh, nu ngamen. dari pintu ke pintu Apa itu gitu. itu door to door teh. Gitu. Oke. Seperti hansip gitu. Hansip. Aya hansip Ya indoor, kembali outdoor. permasalahan kepada upaya pelestarian. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh lembaga. Kita ambilkan satu contoh, SMK N10 Ya. adalah salah satunya lembaga benteng terakhir. Hmm. Saya menyebutnya benteng terakhir untuk kesenian tradisional itu. Untuk mempertahankan Mempertahankan secara kelembagaan, secara lembagaan, kependidikan. Atau salah Sanip berpikir baheula. Kenapa? Boga anak teh reka SMKN kadi baheula mah SM Kokar. Ya. SMKI terus SMKN. Montong saya jadi tukang goong, cuma goong aja. Mau jadi apa hidup kamu? Menarik ini. Gitu. Nih, Entoy jadi keidean nih begini ya. Mau Jadi makan apa? Nah, Pak Bambang, kalau sekarang misalkan kita berbicara masalah pelestarian, gitu kan? Tapi kan harus ada nilainya kan? Harus ada punya nilai. Baik nilai secara ekonomis, begitu kan? Baik nilai dalam berkesenian, kan seperti itu. Percuma sekarang misalkan kita berbicara masalah pelestarian, tetapi secara ekonomis Iro tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dijual. Tidak bisa ada nilai jualnya. Bagaimana seniman bisa hidup kalau begitu, Pak Bambang? Ya. Nah, bagaimana? Pada dasarnya tugas yang mulia sesuai dengan visi dan misi lembaga ya SMKN 10 seiring dengan Perda nomor 5 ya tahun 2012 tentang pelestarian dan penggalian nilai-nilai kesenian itu di samping kami memberikan muatan-muatan
melalui mata-mata pelajaran yang diberikan itu, terutama pada vokasionalnya atau kejuruannya, itu juga diiringi oleh atau diikuti oleh mata-mata pelajaran lain yang sifatnya itu memiliki muatan-muatan untuk mengembangkan, menghargai dan mempertanggungjawabkan nilai-nilai dari kesenian-kesenian yang mereka pelajari. Nah, artinya pada gilirannya mereka itu akan merasa bahwa apa yang ditekuninya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, nilai jual. Dan pada kenyataannya beberapa persen dari jumlah peserta didik kami selama aktif mengikuti pembelajaran di sini itu mengikuti kegiatan di masyarakat. Kurang lebih kira-kira fenomenanya antara Sabtu atau Minggu rata-rata anak itu manggung gitu ya, berpentas. Nah, walaupun tidak semua ya, belum semua. Nah, dan secara kelembagaan kami punya satu wadah yang lebih konkret lagi untuk menggiring, mendidik anak-anak agar nilai-nilai usaha pelestarian tetap dilakukan, mengembangkan kreativitasnya juga tetap dilaksanakan, tapi dengan tidak melupakan tentang pembekalan kepada anak agar mengenal bahwa apa yang ditekuninya itu dapat menghasilkan sesuatu lah begitu. Ada satu wadah yang lebih elegan sekarang di mana digulirkannya oleh Direktorat Pendidikan SMK itu yang disebut dengan Teaching Factory. Jadi Teaching Factory itu adalah satu model pendekatan pembelajaran yang dilembagakan juga di sekolah ini ada, menjadi satu wahana untuk memproduksi. Jadi seolah-olah adanya Teaching Factory itu semacam miniaturnya industri atau miniaturnya sanggar untuk anak-anak nanti ketika terjun ke masyarakat itu sudah memiliki prototipe bahwa oh itu dulu waktu saya sekolah itu di sana ada yang disebut dengan, kami menyebutnya disingkat atau TEPA gitu ya. Teaching Factory, oh seperti itu, kepengurusannya seperti itu, pelatihan produksinya seperti itu gitu. Sehingga mereka nanti akan istilahnya melakukan imitatif dari kegiatannya selama di sekolah begitu. Iya. Baik. Nip, kan kalau misalkan dalam mengembangkan sebuah kreativitas, dalam berbicara masalah pelestarian, kan itu banyak cara dilakukan. Salah satunya nih melalui pasanggiri, kan bisa saja terjadi. Ya kan? Cocok seperti gini, mempertahankan atau melestarikan domba Garut diadukan. Beda nih. Ya kan gitu kan, melestarikan domba Garut seperti itu. Beda nih. Ya kan, adu domba. Ini kan berbicara masalah kesenian, jadi kan domba Garut. Kan sarua itu juga pasanggiri itu. Enggak, entah ini mau nanya dulu nih ke Iroh. Iroh pernah mengikuti pasanggiri tidak? Aduh, jangan tanya ke Iroh mah atulah. Kalau ikutan pasanggiri mah sok Kang Toy mau tanya Iroh pernah ikut pasanggiri apa aja, sok mau tanya. Cik, Iroh ikut pasanggiri apa saja? Kapok sanip pasanggiri itu. Dari pokoknya Iroh mah dari Ngawi Sunda sampai Sumo udah pernah ikut pasanggirinya. Eta. Sekarang kalau misalkan kan ada urusan sumo makan Nip. Di sini kalau dipraktekkan riweuh Nip. Susah. Riweuh. Ya. Bisi runtuh nih ya. Ini ambrol ininya. Coba satu lagu weh. Nya sok. Lagu leungiteun. Tah, lagu leungiteun mah ya, lagu leungiteun mah sok susah. Susah. Lantaran kan leungiteun teh artinya kehilangan. Jadi kehilangan ya, susah nyarinya. Kehilangan mood. Lamun lagu saha eta. Nah, saha eta nggak tahu, komo atuh ya itu nggak tahu. Sanip mah, ya Iroh paling sudah tidak suka kalau pasanggiri. Kenapa? Pernah dimarahi juri. Kenapa? Judulnya naon lepatna. Kenapa? Naon lepatna itu kenapa? Kenapa salahnya apa? Juk poloto, salahnya? juk marah we juri. Nanti diumumkan salah atau benarnya. Itu. Padahal itu judul lagu. Ya judul lagu. Naon lepatna. Nanti saja diumumkan. Terakhir nanti pas babak penyisihan. Akhirnya teh Sanip jadi babak belur itu. Enggak masuk ke babak penyisihan, enggak ke babak final. Satu, kemudian yang sulit Sanip paling tidak suka Sunda itu sebegitu. Apa? Ada lagu memang sesah. Aduh, itu salah terus. Memang sesah. Kenapa kamu cenah nggak surup dengan nggak sesuai dengan nadanya?
Ya memang sesat tuh Pak. Memang aya lagu, memang sesah aya lagu. Ada Aya. emang ada. Nggak mau pasang giri. Memang sesat itu. Salah Eta pilih atuh. lagu. Eta atuh udah nyariin lagu teh judulna atunya. Ya, gitu. Aduh, cek Roh, Apa? cek nggak menyanyi sedikit Meni aja Roh. wae, ih. Coba Roh. Ingin membuktikan Ingin gitu. membuktikan Roh. Ya, Aduh. coba Leungit. cik leungiteun Roh. Leungiteun kuring leungiteun di kamanakeun ieung di kamanakeun. Ges. Keprok. Keprokan tuh. Tangan dulu. Aduh. Eta. Kang Toy, tadi Kang Toy bilang ini teh harus ada yang menghasilkan atau gimana. Nih, Iroh mah sudah dibuktikan sama diri Iroh sendiri hasil belajar dari SMK Negeri 10 Bandung teh Itu. bisa mengantarkan Iroh ke sekarang. Oh. Nah, itu teh Itu dari teh. apa? Dari jasa-jasanya Hasil para guru-guru Bapak di sini. Tapi suami si Iroh mah katipu. Katipu. Ya, kenapa? Padahal waktu itu laku siaran di radio. Hah. Suara Iroh, wah secantik bagaimanapun. Hah. Akhirnya dinikahinya si Iroh. Hah. Wah, suaminya beda musibah banget. Kau di musibahkan atuh Kang Sanip. Tapi Beda sorak jeung wujud eta. aduh. Apa di roh teh ya? Bukan, katipunya mah bukan gitu ya Kang Toy nya suami Iroh mah. Ari waktu kan pacaran tuh dari zaman sekolahnya di Ya. sini. No, ini tahu. Ah. Dari zaman sekolah di SMKN 10 ya sama suami teh. Kan Iroh teh segitu langsingnya. Keluar sekolah terus masih pacaran terus nikah. Akhirnya lama-lama Iroh jadi segede gini. Ya. Tak katipunya mah itu. Tahu mau segede gini mah cenah gak jadi dulu teh. Tapi ini itu baru lagu leungiteun. Iya. Sudah enak lagunya. Iya. Apalagi itu kalau ketemu. Iya. Kayaknya gitu teh gitu. Lebih enak kan lagunya. Judulnya leungiteun saja sudah enak lagunya. Apalagi kalau judul lagunya ketemu. Pan begini, waduh si papanting banget ini gitu. Hah. Papanting kecil kan gitu. Aduh, kecil gitu kok. Suara panting. Suara papanting ini mah gitu kan. Ari, Kelihatnya ternyata pas ketemu. barang kelihatan drum. Nih, Udah, ini Kanip, mah gak akan ada habisnya kalau udah bilang masalah fisik, udah Betul. Iroh mah jadi bahan bulian terus ya di RRI. lanjut, Apa Pak. obrolan budaya mah. Sok Iya, sekarang mah ke lanjut Kang lagi. Kos. Pasang Ya, kiri ah. lah. Ya kemudian ini kan tadi lembaga ya, Ya. upaya lembaga. Tentu saja di luar lembaga itu banyak sanggar-sanggar, organisasi-organisasi untuk ikut pula melestarikan. Salah satu contoh ya Cancang Kurileung Kang Mengkoko. Kurileung Mangkoko. itu bagian dari sebuah pelestarian. Tahu Pelestarian. nggak ini Kang Toy tahu nggak Mang Koko? Ah. Mang Koko itu yang nyiptain lagu badminton yang dinyanyikan juga pernah dinyanyikan oleh almarhum Benyamin S menyanyikan lagu badminton itu ciptaan Mang Koko. Yang Tepuk gimana, tangan Lah? dulu dong. Yang gimana lagunya, Roh? Udah ini pendengar atau sahabat budaya mah yang suka dengerin siaran kita di RRI sering denger lagu badminton yang dibawakan oleh Benyamin S. Nah, Yang udah lagunya nggak asing gimana, lah. Roh? Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada dicontoh. Oh, Terus nggak ada gimana contoh. lanjut? Si Iro tega Capek bener. si Roma. Ya kita lanjutkan. Capek, Dia ya. usaha-usaha upaya pelestarian. Salah satunya oleh Yayasan Cancang Kurileung. Nah hari ini dan kemarin itu dilaksanakan Pasanggiri. Oh, banyak nggak dari pesertanya? Bukan Peser- dari SMKN 10 sekarang ini, Bukan. tapi sejak Sejauh barat. dulu gimana? Ada pesertanya? Jumlah peserta sekarang itu 47. Oh, 47 pamilon. usianya? Usianya dari 16 sampai 60. Oh, Tar. Nah, 16 sampai 60. 60. Masih ada itu yang 60. Ada. Ada. Masih ada. Jadi di usia anak satepak sampai kolot sapeot. Ya. Tuh, semua ada. Ada itu yang 60 tahun masih ikut? Ada. Ada? Ada. Oh. Kemudian Anak ini setempat kolot ada sapeot. kelebihannya. Ah. Dari judul yang sekarang kita pakai, Pasanggiri Juru Kawi se-Jawa Barat. Itu ada pengaruh. Se-Jawa Barat. Ya. Ada pengaruhnya apa? Peserta Peserta ada. dari mana? Dari Cirebon. Oh, berarti Jawa ya? Ya. Jawanya Barat juga.
lagunya lagu Jawa. Lagunya. Bon nonton gitu kan. Tetap lagunya. Dan Cirebon mah tuh masih kena Jawa Barat ya. Oh Jawa Barat. Oh, iya. Karena Masih lagu karena Bang Koko tahun kemarin kita pakai Pasanggiri Jurukawi Satatar Sunda dengan kecap Sunda itu hanya urang lingkupnya. Oh, tapi se-Jawa Barat ternyata Pakai dari sejauh barat Cirebon ternyata dari Cirebon itu kota dan Cirebon itu ikut. Salah satunya adalah Sinen Ngalake pada tahun kemarin kita. Ibu Titi S. Petrik. Oh yang itu ya. Ya. Oh Sinen ya. Sinen Ngalake kan. Dia ikut. Dan itu masuk final loh Kang Sanip masuk final. Itu dari Cirebon. Dari Cirebon. Emang bagus loh ngawin. Nah, sekarang gini Pak Bambang gini Pak Bambang. Kita berbicara tadi masalah Pasanggiri, bagian dari sebuah pelestarian. Seperti itu. Nah, sekarang impact-nya atau pengaruhnya sebetulnya dari Pasanggiri ini ya. Kalau misalkan berbicara dari masalah pelestariannya, hanya pelestarian dalam konteks seni budayanya saja atau ada nilai-nilai lain hasilnya itu dari Pasanggiri ini. Apakah misalkan secara ekonomis juga ini bisa lebih berkembang lagi. Lalu para seniman juga akan bertambah misalkan karena yang tadi mengikuti Pasanggiri tadi. Naik Sehingga gitu ya. orang yang pernah mengikuti Pasanggiri dan jadi juara, dia punya nilai jual. Oh karena saya juara Pasanggiri misalkan seperti itu. Gimana Pak Bambang? Iya, memang benar. Saya sangat setuju sekali dengan prinsip bahwa kegiatan Pasanggiri itu adalah salah satu upaya nyata dalam kiprah melakukan pelestarian ya Kang Angkos ya, pelestarian dari seni budaya dalam hal ini yang menjadi contoh kita malam bincang seni budaya ini tentang Pasanggiri yang diselenggarakan oleh Yayasan Cangkurileng gawe bareng dengan SMK 10 Bandung dan juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Nah itu betul sekali bahwa sebagai implikasinya itu banyak mengandung hal-hal yang positif dan tidak sedikit yang mengandung nilai ekonomis gitu ya. Ekonomis dalam arti secara tidak langsung dengan lahirnya nanti para juara dan lain sebagainya, itu akan menambah atau rating atau popularitas yang bersangkutan untuk juga nanti dilirik oleh dunia misalnya dunia rekaman ya untuk menjadi sebuah industri ya. Sebuah industri itu nantinya ya. Baik. Jadi di samping juga yang sangat kami junjung itu dengan adanya Pasanggiri ini sebenarnya adalah kembali ke nilai-nilai tradisi yang sebenarnya, sehingga para peserta, para pelatih, bahkan mungkin keluarga juga ikut di dalamnya untuk turut menjaga tentang keutuhan nilai-nilai dari seni budaya yang ditampilkan dalam hal ini tentang kawih gitu Pak. Ya, jadi pengaruhnya memang sangat besar ya. Sangat besar yang namanya sekali. Pasanggiri itu betul, ya. Betul. Baik. Ya. Ini waktu kita nih ini sangat terbatas sekali tapi paling tidak kan kita juga ingin mendengarkan harapan buat ilmu harapan juga dari Pak Kos sebagai seniman kira-kira apa nih kalau misalkan kita berbicara masalah pelestarian apa nih Pak Kos kira-kira harapannya? Ya tidak berhenti sampai di sini gitu ya. Tidak berhenti sampai di sini. Yakin Pak Kos? Insya Allah. Insya Allah. Tapi secara ekonomi sebetulnya cukup menguntungkan nggak Pak Kos berkesenian itu? Untuk saya menguntungkan. Menguntungkan. Alhamdulillah tepuk tangan dong. Kalau menguntungkan. Tadi Roh juga udah bilang. Dia kan pernah jadi juara. Ya. Dengan label juaranya. Dulu jadi peserta. Jadi peserta. Sekarang dia menjadi juri. Jadi juri. Itu salah satu bukti. Dulu dia langsing, sekarang dia besar. Berarti kan subur. Subur. Berarti banyak manggung. Banyak rezeki. Banyak rezeki. Tapi barusan juga dari Pasanggiri ini menguntungkan sangat ekonomis. Ya. Barusan ngobrol Sanip dengan tukang sosis. Wah Pak, laku banget sana gitu. Kan itu dari dagang itu Manip. Bukan dari dampak. Betul. Dampak betul. Jadi ke berbagai bidang ya. Jadi Sanip mau ngalestarikan kawi da isuk pagete ke goreng sora Sanip. Sanip. Jadi melestarikan sosis. Sanip dagang sosis gitu. Oke. Tina Pasanggiri sukanya Pak, upami ayam mah Pasanggiri tiap dinternya banyak. Pak Bambang gimana? Tiap hari, Pak, ya? Gitu. Harapannya Pak Bambang. Ya. Gimana? Ya harapan yang paling penting itu adalah dukungan dari para stakeholder juga dari pemerintah. Itu betul. Dimana
kami nanti ke depan punya satu program yang akan diusulkan ya kepada para pihak atasan kami untuk mencoba ada satu konsep baru dengan sistem perwakilan dari daerah tingkat 2 kabupaten dan kota. Ya. Sehingga nanti di Tatar Jawa Barat ini akan terlahir pionir-pionir para pelestari, penggali dan pengembang seni budaya itu secara merata di semua daerah. Misalnya dengan menyelenggarakan beasiswa dari Pemda kabupaten atau kota 2 orang aja gitu untuk sekolah ke sini ya misalnya gitu. Jadi nanti itu untuk dilakukan ke depan gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Kos Warnika juga terima kasih. Jadi kita sudah bincang-bincang bersama. Alhamdulillahnya kita dapat pengetahuan bahwa di SMKN 10 itu bukan jadi tukang kecapi saja, tukang gong saja, bukan mencetak jadi seniman, tapi ahli kreator. Betul. Dan untuk adik-adik di sini SMK Negeri 10 Bandung, semangat terus belajarnya. Jangan patah semangat, kalian akan menjadi orang hebat. Ya, lihatlah si Iroh seperti ini. Akan menjadi orang besar. Kita doakan Iroh. Ya. Teman-teman kita yang ada di sini kelak menjadi seniman yang kasohor. Ya dong. Tepuk tangan dong buat kita semua. Para seniman. Sehingga Jawa Barat banyak melahirkan seniman-seniman yang punya kualitas. Gudangnya kreasi. Gudangnya kerajinan. Gudangnya budaya. Itulah akhir dari perjumpaan kita untuk Dialog Budaya kesempatan malam hari ini mudah-mudahan saja semuanya tidak hanya kesenian Jawa Barat tapi kesenian-kesenian yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi aset buat bangsa dan negara kita sehingga bangsa kita juga bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkreativitas lagi dan seni-seni yang ada di seluruh Indonesia ini bisa tetap lestari berkat para seniman-seniman yang penuh dengan kreativitasnya. Dan masih ada sajian terakhir menutup perjumpaan kita malam hari ini dari teman-teman di SMK Negeri 10 Bandung juga. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kajol